itu di mana? Nyatanya orang sendiri orang. Salah ya Tolong ke tempatkan orangnya jangan 2%. Yang di sekolah uruslah di sekolah. Yang di tingkat desa uruslah masyarakat dan desa. Lalu di sini saya tahu sekolah. dengan kepentingan dia. Terima kasih mungkin harapan itu saja. Kamu tidak pakai silakan. Mau pakai silakan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita bukan barang baru, hanya periode ini saya tidak bisa saja tahu. Bahkan UNAS sekalipun tidak. Selama 6 tahun saya sebagai kepala desa. Dan saya omong di depan. Sehingga tidak tercapai semua kalau bersama masyarakat. Karena apa yang saya hadir hanya sebatas orang dengan duduk makan. Ke masyarakatnya mereka tidak pernah melihat. Contoh kecil saja seperti baru-baru terjadi. Bencana menimpa 2 rumah di sana. Cuma catat sampai hari ini. Komunitas segala dengan jaga. Kebakaran hangus total. Seprianus Riara punya rumah di bawah. Termasuk Eja punya rangka dan sebagai semuanya lemah. Itu pandangan saya orang tua. Karena satu persis. Kan bukan bapak-bapak yang mengurus masyarakat siapa? Kami yang lain kami tidak punya fungsi. Saat ini saya mungkin untuk saya pertama dan terakhir pertanyaan saya atau saya dan saya untuk terima kasih Jakiman. Terima kasih Ijam Matias. Jadi aku bilang gue semua Nah, enggak apa-apa aja. Katanya hari ini baru masyarakat berlimu BO, tapi saya kira sudah puluhan, 30-an dokumen yang si bantu urus. Baik sebelum saya usulkan dan ditetapkan SK oleh Bupati. Yang kedua, saran supaya jangan pada orang yang sama tumpang tindih dalam jabatan. Maka pikiran saya untuk kemudahan mungkin bukain 2 guru sekolah kayak nggak BO di Spenduk. Ini yang sudah sekian kali dia lakukan. Maka masukan yang baik maka Ijam Matias Gao saya terima. Kemudian soal kebakaran, rumah yang roboh ditimpa Pucita Bokaur Lau dan juga Sao Kanisius Ba Tobias Buga, satu rumah tanpa bekas. Tobias Buga punya rumah juga tertutup longsor. Regulasi di dalam baru diturunkan itu di tahun 2021. Regulasi yang mengatakan dana desa bisa digunakan untuk rawan bencana. Barusan tahun 2021. Maka sebelum itu ame nosi pemerintah ERU atau ke pihak IBATI mereka banggakan, tetapi lewat jenjang.
kami dengan bukti yang ada, foto-foto yang ada, kami naikkan ke dinas sosial, dengan ke dinas penanggulangan bencana daerah. Tapi dari ABKD Batalu kami juga bikin apa. Tetapi di akhir-akhir ini dulu baru saya menerima rujukan baru bahwa dana desa dicadangkan untuk tingkat rawan bencana. Masih aturan Pak Udo saja saya bisa alokasikan itu. Tetapi yang terkendala penetapan alokasi anggaran itu biasanya terjadi pada akhir dan memasuk tahun anggaran baru. Tetapi ketika dalam perjalanan terjadilah di sana. Tetapi penetapan ini, pos anggaran ini tidak ada. Kita bikin apa? Kita ada dua buah mesuno itu, tebono latu. Tapi demi kami mengoi salah, maka kami kena. Kemudian yang berikut berkaitan dengan rumah yang roboh ditimpa pohon, rumah yang tertutup longsor dan kebakaran. Aku garer nania. Aku kemadama kilo teduh. 2017, 2018, 2019 dana ini utuh. Keamin aku terbuka. Masuk 2020 kita no COVID. Rakaina. Bahkan COVID ini sampai 2023. Hanya mungkin bocoran dapat saya sampaikan bahwa di 2023 karena COVID ini sudah berkurang, maka dari 40% turun ke 25% untuk tahun anggaran 2023. Kita pernah tei dama, iba salah rewak nusi kalau miugare iba salah. Wajar masyarakat abe. Nania aku baca latu bantuan rumah. Itu ngalu na latu pakai mungkin latu. Ija wala pay balo ja. Ko ba una Pandus ngalu. Ko ba wala pay balo. Tapi Oh pay balo ija. waktu itu dana belum dipotong dengan COVID. Kita bisa alokasikan support anggaran itu untuk rumah layak huni. Tetapi untuk kita ketahui semuanya, dana dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dana yang dihabiskan untuk COVID 400 juta lebih. Kita di kama walau tembok lai kama kita di rabat tambah jalan atau sering dalam forum desa. PPD mempertanyakan berpunga kamar KBE berbengan kamar sebenarnya ada tahu bergaya, tapi ketika uang sudah dipangkas dengan COVID maka kita bertahan dengan apa yang ada. Saya kira itu Pak, itu Pak. Saya lanjut yang kedua untuk Haji Dismas menyangkut dengan RAP dan HOP. Kenapa kami kemarap, kami bebo? HOP-nya berapa? Semuanya tidak serta-merta pada pimpinan. Pimpinan telah membagi tugas. PPK mengurus fisik pekerjaan yang ada, didamping oleh kader teknis. Yang kelima Abela. Itu semuanya supaya mereka bisa melihat berapa biayanya, pekerjaannya seperti apa sampai dia home. Tetapi hari ini boleh saya sampaikan kepada kita sekalian, seringkali kita melihat home ini besar, tapi no doi upah una boleh saya sampaikan jujur di tempat ini. Ini contoh, sekarang material sudah ada di bawah, dusun 3. Pengangkutan yang dari mobil drop sampai ke lokasi kerja, di RAP tidak ada upah pengangkutan. Di RAP tidak ada. Maka kelancaran pekerjaan ini, biasa yang disiasati dari hoax yang ada inilah, kita ambil untuk separuhnya atau sekian sedikit
untuk perangsang abe ketimba konata untuk abe pau batunana. Yang kedua, menyangkut dengan harapan yang ada, Suara ketukan. Sabar. Kecepatan sore. saya pada prinsip saya menerima kedepannya dalam sisi pelaksanaan pembangunan, RAP serta upah. Saya minta kepada kader teknis desa, tolong sampaikan kepada ketua kelompok kerja di situ, tolong sampaikan kepada mereka. Karena tidak serta-merta atau semua pembantu lah tulung aku suul lah tulung aku bangga bisa. Kalau mengasah sabara mengasah dua, maka saya bagi-bagi tugas. Iya. Jadi mungkin untuk pertanyaan dari Haji Dismas seperti itu. Terima kasih Haji Dismas. Oke. Nanti Kemudian dari Om Anus, Kurlimbu ini 99% petani. Tadi disampaikan bahwa tidak ada arahnya ke sana. Tetapi kalau saya boleh mengulang kembali sedikit, misi saya yang ketiga, meningkatkan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat. Dengan penjelasannya, pengembangan diprioritaskan untuk mendorong produk unggulan desa di bidang pertanian dan peternakan. Ini, poin ini. Yang kedua menyangkut dengan pertanyaan dari Om Anus. 2 bulan kemarin saya didatangi oleh pihak Balai Taman Nasional. Kurlimbu usul apa? Karena mereka itu dana langsung, tidak lewat provinsi, tidak lewat kabupaten. Mereka dana langsung dari pusat. Maka yang saya naikkan usulan untuk Balai Taman Nasional, bantuan anak pala untuk masyarakat desa Kurlimbu. Ini demi peningkatan dalam sisi ekonomi. Jadi Om Anus mungkin seperti itu. Terima kasih Om. suntik mama atau bagaimana? Kemudian dari John Anak, visi misi untuk Karang Taruna. Di sini saya masuk pada visi yang kelima, meningkatkan kualitas dan perluasan layanan kesehatan dan pendidikan anak. Ini termasuk dalam mempersiapkan bagaimana generasi Kurlimbu ke depannya. Yang kedua, bukan Karang Taruna tidak diperhatikan atau disepelekan, tidak. Ini adalah sebuah generasi yang akan menggantikan kita-kita yang ada. Tongkat estafet yang mereka harus terima dan mereka harus jalani. Kita iba tua liba tanan watu. Kita akan valo ka epai, valo ka tuka inekta. Maka hal yang menyangkut Karang Taruna sangat penting. Di sini perlu saya sampaikan untuk Karang Taruna desa. Yang pertama, pada masa Eja Kulam Berlede, ada pengadaan mungkin Anis Aju Dewa, Pelores ya, PJS pernah mengalokasikan gini lagi ke Evo tampak ban dengan dia punya perlengkapan. Afon. Tison. Afon tison. Evo na Afon jadi begitu. Ini tison. Komborang. Itu yang dialokasikan anggaran dari dana desa supaya bagaimana Karang Taruna ini bisa berkembang dengan apa yang disupport oleh pemerintahan desa. Itu pertama. Yang kedua, pada masa saya pengadaan untuk Karang Taruna itu 1 buah keyboard. Karena guru harus tiba. Dapat tiba ambil. Desa pengadaan untuk Karang Taruna demi mengembangkan bakat mereka. Om Has kai bebung alarba tapi nak lebih mahir dema. Kali kirim Om Has untuk ikut pelatihan TND. Dapat tahu? Yang pendampingan
Pengadaan, ya itu. Maka dalam satu sisi inilah upaya pemerintah untuk bagaimana menghidupkan Karang Taruna. Walaupun aku mungkin Om Hans dengan apa yang Om miliki, kemampuan yang Om kembangkan, akhirnya Om bisa berdiri sendiri, kebor. Dan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan umat, karena umat adalah masyarakat, masyarakat adalah umat. Jangan satu orang saja yang bisa, orang lain juga harus bisa. Kan baku ya. Stephen bisa main. Aku saya dulu mana sih Om Hans, masih kebiasaan ini dia Hans, Stephen anak iring, kor ke gereja. Jadi gambaran untuk Karang Taruna itu seperti itu. Jadi kami jawab untuk Karang Taruna penting karena ini adalah generasi. Ay, ayaw mo lo. Nanti po nga ako. Yan, ura kali ba? Apa? Aku jadi misi. Baik, mungkin sebelum lanjut dengan pertanyaan berikut, tetapi kita mau sampaikan waktu untuk ke calon nomor urut 1. Tinggal lagi setengah jam. Kami persilakan. Setengah jam. Saya mau mendukung atau maunya saya Karang Taruna itu agar nampak di saat bakal menjabat ke depannya atau sebelumnya itu agar nampak biar terus organisasinya nampak di masa masyarakat. Baik, ini anak-anakku. Jadi masukan ini sangat baik supaya Karang Taruna ke depan lebih nampak lagi. Isis. Saya mau di dalam Karang Taruna itu sendiri karena saya melihat selama ini pincang Karang Taruna. Lo gede-gede kawan-kawan lo kita. Kuatkan dulu kamu punya organisasi. Yang kedua, untuk dalam waktu dekat ini, lewat dana fakir dari Dewan Ijamaksi akan membantu kita di Desember ini 2 unit tenda jadi. Dan nanti akan saya serahkan di Karang Taruna untuk kelola. Ini semua proposal hanya nanti dekat waktu mau drop Abang akan dikirim untuk ikut pelatihan di kabupaten. Ini demi kepentingan Karang Taruna. Jadi apa yang disampaikan oleh John Ana menyangkut dengan supaya kedepannya lebih nampak bagus, lebih hidup. Aku sebagai kepala desa dan Ame tahu, saya juga tahu. Jadi terima kasih Ame, mungkin seperti itu. Yang terakhir dari Yohanes Lalu, jalan dari Tangin Dasa ke Langit Tanah longsor di Tregiga. Saya sudah sampaikan tadi bahwa 3 tahun dengan COVID kita hanya dapat 3 tahun untuk Koraria Raka Ringi. Sebenarnya rencana saya itu di 2020 kita dapat Dinageta, tapi dana terkendala dengan COVID. Ini tetap dalam catatan dan usulan ini adalah usulan lanjutan untuk kita kerjakan di setiap tahun anggaran. Mungkin yang kedua, longsor di Tregiga, apa pemerintah tidak memperhatikan itu? Saya alokasikan anggaran di Tregiga itu dengan dana silpa tahun kemarin. Dana penanganan COVID 40 juta lebih sekian. Karena dana itu tidak direalisasikan karena memang kita yang bagian COVID. Tetapi butuh dokumen perubahan dan Januari percaya. Karena kita belum merap legina, Ajio Ijamaksi telepon. Karena mengingat ada juga berapat garing di kawan, satu-satunya jalur jalan yang mereka akan lewati di Tregiga. Maka saya sudah bangun kesepakatan, saya akan telepon PDTI Kabupaten, tolong rancang dan anggaran 40 juta lebih sekian. Tetapi karena kita belum cair, Ijamaksi antisipasi dengan
dana dari Ija Maksi. Setelah dana kita cair, baru kita tutup kembali Ija Maksi punya. Dan tadi dia telepon, nak mengaku 2. Nanti akan dibangun dalam waktu dekat ini. Mungkin itu saja. Baik. 1-2 hal yang disampaikan, 5 pertanyaan yang dapat saya jawab. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 11.31. Jadi untuk kandidat nomor urut 1 masih punya waktu setengah jam lagi. Tetapi harapan panitia, penjelasan harus yang simpel. Jangan kita cerita. Ini otonomis menangis. Jadi kita menyampaikan, memberi jawaban itu yang bisa masuk akal dan cepat dimengerti. Kalau memang ada bantu sekian, titik. Selesai. Kita menjadi seorang pemimpin harus melakukan yang masuk akal. Masyarakat biasanya lebih mudah untuk masuk akal, itu yang mereka mau. Tadi saya sudah sampaikan bahwa panitia punya tugas untuk menyampaikan pertanyaan selain masyarakat yang hadir. Sebagai moderator akan menyampaikan yang pertama berkait dengan pelayanan administrasi penduduk. Hasil komunikasi saya dengan Dispenduk dan Kepala Dinas Dukcapil bahwa desa bisa mengalokasikan dana untuk mendatangkan petugas dari Dukcapil melayani di desa ini. Tidak perlu kita tugas orang ke sana. Itu simpel dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Ketika ada yang kurang, ada selesai kurang, nunggu langsung di tempat dan ambil persyaratan lengkapi, saat itu langsung dapat memang. Baik kakak, akte lain 1 jam dapat. Kita tidak menunggu orang yang harus usul ke sana, datang ke sana, itu lama prosesnya. Maka saya bilang jawab yang simpel, pasti. Ini baru bisa masyarakat pahami. Baik, yang berikut menyangkut dengan infrastruktur jalan. Kita sama-sama tahu, sama-sama lihat lokasi sekolah, belakang sekolah. Saya konsultasi dengan dengan PMD. Itu bisa masuk nomenklatur wilayah pemukiman. Bisa kita kerja. Kenapa kita lihat kok limbah masyarakat ke sekolah? Kita tutup mata. Ini yang harus dilihat dan dirasakan oleh masyarakat kecil. Sebagai moderator saya luruskan. Kita mau berbicara tapi yang simpel, yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kecil. Mungkin moderator meluruskan jawaban dari kandidat nomor urut 1, sehingga jawaban tidak bertele-tele. Karena waktu panitia siapkan 3 jam, tetapi karena kita molor 1 jam kita molor, kita masih bisa buka termin kedua. Menyangkut dengan jawaban dari nomor urut 1 bagaimana? Bisa disampaikan. Kalau puas kita lanjut supaya nomor urut 1 bisa menjelaskan kembali secara baik. Baik, kita persilakan kembali. Dede Mesa, Dede Mesa. Baka Mak Deg. Apa dua lah tu nu tak apa kalau dah lo. Baik, Tahu kita sama dua siap dulu. akan main. Baik. Kasih naik. Iya. Baik, mungkin ini sebelum Om menyampaikan pertanyaan, untuk yang terakhir kita bisa bagikan ke orang lain untuk bisa bertanya. Oke? Bagi termin berikut kita percayakan orang yang baru yang sudah bertanya tadi kita batasi dulu. Tapi ini Om silakan. Baik, terima kasih. Minta maaf untuk itu. Aku rina dengan saya karena apa masukkan tiket tadi yang belum saya sampaikan. Saat pemaparan kanilano bahwa Eja akan satukan ada Eja ngamaro anak olamara pas kerja jadi kamu. Bisa muka poin itu dikorek. Jadi Eja salah
salah masuk. Serius ya. Kena doga ni kulima. Senyum slow atau mama? Kaya iba dati. Kung talaga na sabi na sama ba no, sabi ni Jamara. Di kamao, bago at kamao na lang. Di ka mati. Para dapat itimik dito. Iikat ka na ng labaran. Kaya ang labaran, bolong dia dera, kaya pagkita di sana. Iikat ka di dalam. Silakan. Baik, kita memberi ruang, tetapi tidak meluas ya, tidak meluas. Maka saya sampaikan tadi kita menyampaikan sesuai dengan visi misi yang disampaikan oleh nomor urut 1. Memang itu masuk ke dalam berkaitan dengan misi yang ke-6 Kota Aceh Salam, berkaitan dengan kebudayaan. Itu yang masuk ke dalam, Tetapi kita kembali ke calon nomor urut 1 untuk menyampaikan itu. Baik, saya persilakan. Baik, ya, terima kasih atas koreksi yang sangat baik ini. Sebagai anak kolom marah, anak kolom nau, saya sampaikan begini. Lagu Sao, lagu Abu Ana, lagu Doria One. Doria One kai benggo Abu Ana, kai pama Abu Ana, kai merencanakan. Tentu ijam beo bahwa kepincangan di Saus Kuria. Saya memang punya niat supaya mai mengerti na sawata, tapi kalau ngalo bisa ngerti di Kuria tapi sa ulo ay kamatalo. Benar, Eja beri masukan itu benar sekali. Tapi kalau one atau pundo, kalau one ngurus persekusi, maka betul pama ambun ana yang bisa merencanakan hanyalah dua one. Supaya kita tahu porsinya, bahwa kejanggalan yang terjadi, kepincangan yang terjadi di Saus Kuria seperti itu. Saya kembali. Baik, terima kasih. Saya merasa begini. Ini berkaitan dengan hal intern ya. Hal intern dalam rumah adat. Tetapi masyarakat mau menyampaikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasa. Penjelasan ini saya rasa sudah pas. Karena bagaimanapun dengan cara apapun, kalau misalnya pemerintah sudah berusaha, tetapi yang bersangkutan tetap bersitegang atau kita tolong. Siapapun dia, kita pasti dengar dari yang punya hak untuk mengurus. Jadi memang masukan itu sangat baik, sangat berarti, sehingga untuk kita yang lain jangan seperti yang kita lihat. Itu bagus. Itu saling mengingatkan untuk semua kita yang ada di Kurulimbu. APO2, ABSMBO, apa yang rasakan, kita mungkin lemeti, tapi mereka yang rasakan langsung. Baik, mungkin itu jawaban dari nomor urut 1. Kita masih buka termin berikut untuk 5 orang penanya. Jadi bagaimana? Saya mau tanya dulu. Sesuai dengan penjelasan sudah puas atau belum? Baik, terima kasih. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk nomor urut 1. Jadi nanti untuk masyarakat 4 satu panitia. 1, 2, 3, 4. 4. Silakan. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik. Saya minta maaf, Pak Boni. Minta maaf saya ralat sedikit. Berdasarkan pengalaman untuk termin 1 tadi, ketika kita laporkan pertanyaan dulu, nanti berjawab 1 kali lama. 1 orang bertanya langsung jawab. Seperti kita lanjut berikut. Kita ubah pola. Baik, terima kasih. yang pertama saya minta maaf mungkin ketiga figur
versi saya secara pribadi karena saya masyarakat, kalau saya orang Kurlembu pasti saya cinta Kurlembu. Saya boleh katakan di sini ketiga figur ini adalah pelamar kerja. Nah, pelamar kerja ya. Jangan tersinggung karena kita politik. Ya. Kami masyarakat pemberi kerja. Nah, saya masuk ke pertanyaan. Kak Yosef, figur nomor 1 adalah kerja lama yang hari ini melamar kembali. Jadi saya belum tertarik dengan visi misi yang baru. Terus terang, saya ingin kita punya komitmen. Karena saya juga pada pemaparan visi misi periode yang lalu, saya juga salah satu penanya waktu itu. Yang saya mau di sini pencapaian di bidang pertanian. Lalu tadi divisi yang baru, Bapak juga menyinggung tentang air bersih. Nah, Bapak tolong jelaskan bagaimana pencapaian di bidang pertanian. Karena pada pemaparan visi misi pada periode awal, Bapak maju, Bapak bilang itu menjadi bidang prioritas. Tetapi pertanian kita di Kurlembu ini hari ini seperti apa? Jadi itu saya minta Bapak sendiri menjelaskan. Lalu yang kedua, tentang air yang sudah dibayarkan oleh kepemimpinan yang lama yang arahnya kepada rakyat itu sebenarnya aset desa, tetapi kelihatan terkesan bahwa pembiara tidak merasakan bahwa itu aset yang sampai hari ini pipanya kita tidak tahu keberadaan. Jadi mungkin saya minta Bapak punya penjelasan ya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada penanya pertama. Kita langsung saja memberi kesempatan untuk memberi jawaban kepada nomor urut 1. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Panitia sudah membatasi waktu. Saya langsung saja kepada pertanyaan Aji Boni. Yang pertama menyangkut dengan pencapaian di bidang pertanian. Kita di sini produk unggulan kita ini Theo. Dalam pengembangan yang direncanakan oleh pemerintah lewat program dari pusat bahwa komoditi unggulan desa ini harus dikelola sehingga PO kita tega harga 25.000 kita olah dalam bentuk lain supaya nilai jualnya itu lebih tinggi. Hal ini sudah dinaikkan usulannya, namun usulan itu dimentahkan lagi karena dengan situasi COVID. Ini untuk seluruh Kabupaten Ende. Setiap desa punya produk unggulan masing-masing dan dinaikkan. Tahap yang pertama dalam pengelolaan contoh minyak kemiri, kita akan datangkan tim pelatih ke tingkat desa, dialokasikan anggaran dengan dana desa. Itu untuk bidang pertanian. Sedangkan pengembangan atau peningkatan untuk bidang pertanian ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak bisa bertahan pada tanaman-tanaman yang sudah ada. Kita latih, tapi butuh peningkatan atau butuh ditambah dengan komoditi lainnya yang mendukung peningkatan ekonomi keluarga itu sendiri. Yang kedua menyangkut dengan air bersih. Jalur pipa KMOKI ini adalah aset desa. Ini aset yang dibangun sebelum masa jabatan saya. Saya tidak tahu pipa itu lewat di mana-mana. Anggaran itu berapa pada waktu itu? Jadi semuanya ini adalah aset. Baik dari mantan pejabat sebelum saya. Tapi inilah sisi manfaat, kesadaran masyarakat. Ini yang kembali kita berpikir pribadi kita masing-masing. Masa kepala desa begaul di bawah pipa? Jangan kita berbicara pipa KMOKI. Ayo kita minum ina, perbaiki ina kabo ina, perbaiki ina kabo ina. Termasuk kita sendiri masyarakat Kurlembu yang tidak menjaga semua aset yang ada. Jadi mungkin jawaban saya seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk pertanyaan orang nomor 1. Kepada Bapak Bonifasius bagaimana? Baik, terima kasih. Kita buka
beri kesempatan untuk orang kedua. Supaya kita ketahui bahwa tim bisa membantu calon untuk menjelaskan sesuai dengan pertanyaan. Iya, benar sekali. Ya, kita lanjut untuk orang nomor 2. Pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Baik, ini dari saya. Pertanyaan saya untuk sementara belum, tapi saya masih beri penjelasan sedikit menyangkut desa dan wilayah kita ini. Kita ini bukanlah desa persiapan, tapi melainkan desa yang status dan wilayahnya jelas yang berada di wilayah Kecamatan Donat Timur, Kabupaten Ede. Jadi saya minta pemaparan visi-misi itu betulnya yang telah diberikan untuk kita jalankan harus dijalankan dengan benar, karena waktu bukan sedikit 6 tahun. Ini poin pertama. Jadi poin kedua yang saya mau sarankan untuk pemerintah yang terbentuk dan yang telah dipercaya masyarakat untuk pimpin kampung ini, saya harap jangan jadikan staf atau jajaran sebagai pemimpin atau kelompok-kelompok proyek. Jadi harapan saya ke depan tidak boleh seperti itu. Yang berikut lagi, tadi ada pemaparan visi misinya bahwa akan memprioritaskan kaum muda tentang pemuda-pemuda produktif. Saya teringat kembali pada periode yang kemarin, saya pernah didatang oleh staf pemerintah setempat yang ada di desa kita. Saya diminta kumpul KTP. Terus saya bertanya, buat apa? Beri jawabannya dari pemerintah setempat. Dibilang, kamu yang pemuda-pemuda produktif, KTP-nya diminta karena akan dijanji-janjikan. Ujung-ujung sampai hari ini masuk periode kedua. Jadi dari saya, ini yang kedua. Sekarang satu lagi, jalur yang kita mau rapat ini ke arah barat, tapi kenapa kenalan lewat ke Saga Setia? Ini penyelewengan penggunaan kita tepat. Jadi saya minta tolong dipertanggungjawabkan. Sekian dan terima kasih dari saya. Baik, terima kasih kepada orang kedua yang sudah memberikan pertanyaan untuk dijawab atau dijelaskan kepada calon nomor urut 1. Kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaan Haji Bantuk. Desa dalam suatu wilayah dikuatkan dengan aturan undang-undang seperti yang ditanya dan dijelaskan sendiri. Waktunya 6 tahun, waktu panjang untuk kita. Tetapi saya boleh menyampaikan di tempat ini, dari tenggang waktu 6 tahun, siapa saja menjadi pemimpin belum cukup. Bisa penuhi seluruh keinginan serta kebutuhan masyarakat. Kita jalan sesuai dengan apa yang pemerintah percayakan. Pati kisododo kita kamas podo, pati kilo, pati kita kamalo. Yang kedua, jangan jadikan staf sebagai kelompok proyek. Ini rapat di desa karena juga BPD sampaikan, dan juga mungkin ada sanggahan dari kemabalo proyek, dari kelola balo. Tetapi mungkin kamalaga urukoe melakukan jabatan sebagai BPD, dia juga sebagai warga. Dalam staf saya rasa bahwa tidak ada staf yang menjadi proyek pelaksana di sana. Yang kerja adalah TPK. Dengan kader teknis. Di dalam TPK itu satu perangkat desa di kader di KUR pembangunan. Yang berikut, pemuda produktif yang diharapkan. Karena diminta didatangi
untuk kumpul KTP. Saya berdengar hari ini. Dari mulut saya tidak pernah perintahkan staf untuk kumpul KTP itu. Karena saya terus terang, saya tidak pernah menjanjikan sesuatu kalau memang tidak pasti. Yang berikut, jalan kita yang dekat dengan Ende, Kurlibu, Ekipan Dona Ende. Namun sekarang kita melewati Kurlibu, Sukuria Selatan, Sukuria Saga, Berkaut Ende. Inilah kondisi. Karena harapan kita pasti semua sama. Harapan masyarakat juga sama dengan tekadnya saya. Lebih mendekatkan itu lebih baik. Tetapi terus saya sampaikan, akhir-akhir ini dengan jalan yang dari Saga Sukuria sudah ditanggulangi oleh pihak SGI, maka fokus kita adalah ke Ekipa bersama dengan 6 desa lainnya. Saya kira itu jawaban dari saya. Terus kejawab tentang KTP. Kejawab tentang KTP biasa. Oke, terima kasih, minta maaf. Bukan nada yang dibahas untuk penyelesaian, tapi penjelasan dan kinerjanya di masa jabatan yang dipercayakan. Jadi yang saya mau bilang belum pas itu begini. Kelihatan pemerintah setempat itu tidak mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Karena yang kerja itu bukanlah masyarakat, melainkan statu penting. MCK, biasa ini yang di samping Embu Atalingi dengan Piskoja. Bapak sendiri yang datang menyampaikan kepada dua ria Embu Piskoja. Waktu itu kami ada hari kedua setelah tahun yang Latu Balai Mamuleda. Hari kedua itu Bapak bilang, Latu sisa dana. Jadi aku ini doamu ke Dato. Akhirnya hari esoknya kami yang kerja. Tapi setelah coldek, pemasangan habis sampai coldek, ke atasnya kami tidak dilipat. Ini bukti nyata. Yang kedua, yang Bapak mau bilang jalur itu karena alasan yang seperti Bapak boleh jawaban tadi, tapi buktinya setelah rapat ini ada jadi apa sababi. Buktinya di Bologai. Topengnya ada apa? Dia ada ujar songai mai penegak persingina lelo bepo. Jadi minta saran saya, tolong Bapak tangani dengan jelas. Sekian dan terima kasih dari saya. Baik, terima kasih. Tambahan pertanyaan dari orang nomor 2. Mungkin bisa dilanjut dengan penjelasan. Jalan di Bologai ini kita semua kita ini gunakan. Semua kita gunakan. Pasti ujungnya begini. Ya. Atau harapan dari Bantu, pemerintah harus punya program kerja di Indonesia ini. Mungkin itu. Nah, terima kasih aja atas usulan itu. Kemudian yang kedua, pekerjaan MCK ini dana PADES ini, tidak dana desa, dana PADES. Setelah aku naik oleh Doria Nosingala, akhirnya kama ini dana PADES. Kama galapan nami kama dakit bau mi or kama. Saya minta Kiru yang jawab, dia menyangkut aku pati mius apa. Baik, mungkin ini yang dipercaya untuk menjawab ini sebagai kepala dusun, perangkat desa. Silakan. Silakan. Tidak apa-apa. Masyarakat punya hak untuk bertanya, yang pentingnya tidak boleh menyinggung perasaan. Silakan. Jadi baik, terima kasih. Incumbent Fajar. Ya, silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berkait dengan pertanyaan, jadi yang pertama saya sampaikan mohon maaf pada hari ini untuk saya secara pribadi saya bukan sebagai penanggung jawab. Jadi sehingga tidak boleh dinilai oleh kita masyarakat banyak bahwa
melihat untuk sementara karena saya sebagai kepala dusun saya begini atau begitu, maupun sebagai KPMD menilai seperti ini seperti itu. Ini perlu saya yang pertama. Terus berikut, kalau saya langsung saja berkaitan dengan pelaksanaan MC, terus terang itu adalah karena kebutuhan lewat pendekatan. Kebetulan kita ada dana itu dari kita sendiri. Dan dari kita sendiri, dan itu tidak ada HOK. Kalau memang kita siap menerima untuk melaksanakan, pasti akan terjawab. Dan bukan hanya di situ, ada beberapa MC yang didanai oleh dana hadis. Tanya saja kepada kompleks-kompleks mana yang dibangun MC yang ada. Contoh, ini ada di sini. Tanya saya masyarakat di sekitar sini siapa yang kerja. Dan yang berikut ini yang ada. Itu juga dan pada itu kurang dan lebihnya. Ini bukan saya mau begini begitu, tidak. Nah, ini hanya sedikit, tetapi silakan sementara kita bertemu dalam forum, silakan untuk kita mengharapkan untuk ke depan, silakan untuk kita bertanya kepada harapan kepemimpinan kita untuk ke depan. Baik. Jadi karena berbeda, jadi minta maaf kalau memang saya salah menyampaikan. Terima kasih, saya kembali. Baik, kita sudah dengar bersama penjelasan tambahan dari kepala dusun yang menangani langsung MCK di antara Sao Teringgi dan Sao Isukoja. Mungkin itu saja jawaban dari calon nomor 1. Bagaimana untuk pertanyaan ini, sudah pas? Saat ini saya pas dan puas karena kemarin tidak diberi penjelasan. Terima kasih. Baik, mari kita beri aplaus untuk pertanyaan orang nomor 2. Berikut, pertanyaan berikut. Orang ketiga, silakan. Tidak apa-apa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan, terlebih dulu saya menyampaikan